ala'i rabbikuma tukadziban. Adapun rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwasanya tiga prinsip utama. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Ini yang disebut dengan rukun rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, memiliki, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah menciptakan alam semesta. Dalam hadis kata Nabi SAW, Kana Allahu walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan apa? Makhluk. Waktu Allah menciptakan makhluk ini, tidak ada yang bersama Allah. Tidak ada malaikat yang ikut serta membantu Allah menciptakan alam semesta. Malaikat juga diciptakan oleh Allah. Jin diciptakan oleh Allah. Para nabi diciptakan oleh Allah. Para wali diciptakan oleh Allah. Maka kita harus yakin Allah Maha Esa, hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas," di akhir surat Al-Hajj, "Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Wahai manusia sekalian, telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut dengan baik. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Sekarang antum tanya, antum lihat, sesembahan selain Allah banyak. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah hewan, ya. Ada yang menyembah jin. Seluruh sembahan-sembahan selain Allah, kalau bersatu padu berkumpul untuk ciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Padahal Allah mencontohkan lalat hewan yang hina. Siapa yang bisa ciptakan lalat? Hewan yang hina. Allah tidak berbicara tentang makhluk yang mulia, hewan yang hina seperti lalat yang orang semua jijik melihatnya. Siapa yang bisa menciptakan seekor lalat? Jangankan lalat, sampai dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, hadis qudsi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang meniru-niru ciptaanku? Ya. Falyakhluqu habbatan aw yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba suruh dia ciptakan semut. Enggak bakalan mampu. Jangankan semut, Allah katakan, coba suruh dia ciptakan sebuah biji benih. Siapa yang bisa ciptakan biji benih? Kalau ditanam kemudian tumbuh, siapa yang bisa ciptakan? Antum kumpulkan seluruh pakar biologi, pakar fisika, pakar kimia, suruh ciptakan suatu biji, dengan berilmu mereka, kalau ditanam biji tersebut, tumbuh. Enggak mungkin. Ya. Ini tidak bicara tentang hewan, baru tumbuh-tumbuhan. Suruh mereka ciptakan telur, kalau dieram kemudian menetas. Kalau bikin telur, kemudian digoreng, ya semua orang bisa. Telur palsu, diceplok, keluar aja. Tapi kalau telur dieram kemudian menetas, siapa yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Yang bikin cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang, saya dengar di YouTube ada seorang sufi berkata, "Al-wali qad yakhluq." Wali bisa saja mencipta katanya. Subhanallah. Gimana wali bisa mencipta? Ini kesyirikan ya. Jadi ini namanya rububiyah, meyakini hanya Allah yang Maha Pencipta. Di antara makna rububiyah Allah Maha Esa itu bahwasanya hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Karena Allah yang mencipta, maka semua alam semesta ini hanya milik Allah. Allah tidak pernah berikan hak otonomi kepada siapapun dari makhluknya. Tidak ada Allah pernah menyerahkan pantai selatan kepada Nyi Roro Kidul, enggak pernah. Tidak pernah Allah pernah menyerahkan gunung Kelut kepada mbah siapa, kepada jin siapa, enggak. Semuanya milik siapa? Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir. Wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu tidak memiliki sedikit pun di alam semesta ini meskipun hanya khitmir. Khitmir itu kulit ari yang ada di biji korma. Antum tahu korma kan? Antum kalau korma, antum makan kormanya. Itu bijinya jangan dimakan ya. Itu ada bijinya. Di biji itu ada selaput. Selaput itu antum bisa buka selaput tersebut. Itu namanya khitmir.
Allah mengatakan ini yang bara yang hina yang tipis ini milik Allah Subhanahu wa taala pada sesungguhnya. Karena Allah yang ciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan ini. Ya. Maka walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki meskipun hanya kulit ya tipis yang ada di biji korma. Kemudian di antara makna rububiyah tadi penciptaan hanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, Maha Esa dalam kepemilikan, dan yang ketiga makanya kalau kita di antara makna rububiyah yang kita ucapkan kalau kita terkena musibah, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada barang kita yang hilang, kita bilang semuanya milik Allah. Innalillah, ya. Ada keluarga kita yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kita cintai ternyata dipanggil oleh Allah. Kita bilang inna lillah, ya. Ya. Jadi harta milik Allah, ya. Keluarga kita milik Allah, kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tadbir, pengaturan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yudabbirul amr minas sama'i ilal ardi. Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang terjadi di alam semesta ini keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah atur. Bahkan setiap tetesan hujan yang turun itu Allah yang atur. Turun ke mana, kena bagian bumi yang mana, Allah yang atur. Oleh karena Ibnu Qayyim tatkala berbicara tentang keagungan Allah, dia mengatakan, lihatlah butiran-butiran hujan dari langit. Butiran-butiran tersebut tidak pernah bergabung di atas langit kemudian jatuh sekaligus ke atas muka bumi. Seandainya butiran-butiran tersebut terkumpul kemudian jatuh, hancurlah kita ini. Ya. Satu ember aja air kalau jatuh bahaya. Apalagi kemudian satu danau jatuh begitu bahaya. Rumah hancur, orang mati. Tapi jatuhnya per tetes-tetes. Dan setiap tetes tersebut sudah punya tugas mengenai satu titik. Dia tidak akan salah mengenai titik yang lain. Ya. Dan itu semua sudah diatur. Tiap tetes yang Allah turunkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah rezeki manusia. Manusia sebanyak ini. Saya kadang sering ya naik pesawat kemudian mau turun di Jakarta. Saya lihat di bawah, wow, bangunan begitu banyak. Manusia begitu banyak, Bekasi apalagi. Padat manusia banyak, tapi semuanya bisa makan 3 kali sehari. Padahal kalau dilihat di sini juga enggak ada sawah, enggak ada kolam, enggak ada tempat ikan, enggak ada sumber makanan, tapi semuanya bisa makan. Siapa yang kasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian wahai orang musyrikin membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Masalah rezeki mereka tanggungan kami sebagaimana rezeki kalian tanggungan kami, ya. Oleh karenanya Allah yang mengatur segalanya. Semua yang terjadi dalam semesta diatur oleh Allah Subhanahu dengan hikmahnya. Walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang Allah kehendaki. Oleh karenanya barang siapa yang salah dalam 3 perkara ini maka dia salah dalam masalah rububiyah. Rububiyah artinya pengaturan, kepemilikannya. Ya. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Beriman dengan rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Dan mungkin ini adalah istilah yang baru didengar oleh sebagian. Ar-rububiyah diambilkan dari kata Rabb. Ar-Rabb adalah zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Beriman dengan rububiyah Allah artinya kita beriman, meyakini, berakidah bahwasanya Allah dialah yang satu-satunya mencipta. Tidak ada yang mencipta selain Allah, menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah. Kemudian meyakini bahwasanya dialah yang satu-satunya yang memberikan rezeki. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada makhluk kecuali Allah. Dan dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Maka ini harus ada pada diri seorang muslim. Allah mengatakan, "Dzalikumullahu
la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka hendaklah kalian menyembahnya. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang ada di atas kita, yang ada di bawah kita, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, maka Allah yang menciptakan. Selain Allah, tidak ada di antara mereka yang menciptakan. La yakhluquna syai'an, kata Allah. Segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak menciptakan, meskipun hanya syai'an, meskipun hanya sekecil apapun. Satu bakteri saja tidak ada yang diciptakan oleh selain Allah. Bagaimanapun dia diagungkan oleh manusia, disembah dan dikeramatkan, tidak ada di antara mereka yang mencipta. Wa hum yukhlaqun, dan mereka adalah yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Dan Allah juga mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Hewannya, tumbuh-tumbuhannya, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Ma min dabbah, tidaklah ada makhluk yang melata yang ada di permukaan bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki. Selain Allah tidak ada yang melakukan. Seandainya selain Allah yang dianggap sakti, yang dianggap mampu oleh manusia, diminta untuk memberikan rezeki kepada seluruh manusia yang ada di bumi dalam satu waktu, ya, di waktu pagi saja, ya, baik yang ada di Pekalongan, yang di Semarang, di seluruh dunia, satu waktu saja, niscaya dia tidak akan mampu. Ya, ini baru manusia, belum di sana ada hewan yang ada di dalam sarangnya, yang ada di dalam lautan. Dia tidak akan mampu untuk memberikan rezeki kepada mereka, belum tumbuhannya, belum jinnya. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk tadi kecuali Allah yang menciptakan mereka. Tidak ada yang dizalimi. Bahkan di antara kesempurnaan Allah SWT dalam memberikan rezeki, ditulis rezeki mereka sebelum mereka ada. Sudah siap, sudah ditulis, dan akan sampai rezeki tersebut kepada mereka sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan meninggal seorang makhluk sampai disempurnakan seluruh rezekinya. Tidak mungkin dia meninggal dunia dan masih tertinggal rezekinya di dunia meskipun hanya 1 butir beras atau 100 rupiah. Ini tidak mungkin. Tidaklah mereka meninggal dunia kecuali rezekinya semuanya sudah tuntas diambil oleh makhluk tersebut. Kemudian dialah Allah SWT yang mengatur alam semesta. Dan tidak ada yang mengatur alam yang besar ini, baik alam yang ada di bumi maupun yang ada di langit, kecuali Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, menjadikan siang, menjadikan malam. Yudabbirul amr, dialah yang mengatur seluruh perkara. Dan tidak ada selain Allah yang melakukannya. Seandainya di sana ada Tuhan selain Allah yang mengatur alam semesta, maka kita tidak akan mendapatkan alam semesta yang begitu tenang, begitu teratur.
setiap hari matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Seandainya di sana ada Tuhan selain Allah dan Dia adalah mampu, maka tentunya akan menjadikan alam yang besar ini rusak. Karena masing-masing dari Tuhan tersebut memiliki kehendak. Yang satu ingin menghidupkan, yang satu ingin mematikan. Yang satunya ingin menerbitkan matahari dari barat, yang satu menerbitkan matahari dari timur, yang lainnya ingin menerbitkan matahari dari barat. Maka akan rusak sistem alam ini. Tapi dengan penglihatan kita dan bagaimana keteraturan alam semesta ini, siang datang pada waktunya, malam datang pada waktunya, dan seluruh manusia di permukaan bumi mereka memiliki bentuk dan anggota badan yang sama, menunjukkan bahwasanya yang mengatur ini semua adalah satu, Dialah Allah Azza wa Jalla.